glaze on the D-roll. Pulling up, smoking haze through the back door. We get that fresh glaze on the D-roll. Pulling up, smoking haze for days. We get that fresh glaze on the D-roll. Pulling up, smoking haze through the back door. We get that fresh glaze on the D-roll. Pulling up, smoking haze through the back door. Yang pertama, kepala silinder. Pada bagian atas mesin kita akan menemui komponen bernama silinder head atau kepala silinder. Fungsinya sebagai ruang bakar atau tempat terjadinya pembakaran sekaligus sebagai housing bagi beberapa komponen. Kepala silinder umumnya berbentuk persegi panjang dengan beberapa lubang-lubang yang berfungsi sebagai saluran oli dan water jacket sehingga sistem pendinginan dan pelumasan bisa ditransfer ke mesin. Yang bagian-bagiannya itu terdapat beberapa bagian. Bagian pertama, busi. Fungsinya untuk memercikan bunga api saat langkah usaha. Bagian kedua, in-ex valve. Berfungsi sebagai pintu keluar masuk udara dari dalam mesin. Bagian ketiga, pegas katup. Fungsinya untuk menjaga katup tetap tertutup. Bagian keempat, camshaft, berfungsi untuk mengatur pembukaan katup pada setiap silinder. Camshaft ini terdapat pada mesin tipe OHC, DOHC. Bagian kelima, camshaft sprocket gear. Komponen ini berupa roda gigi yang akan menerima momen putaran dari crankshaft dan diteruskan ke camshaft. Bagian keenam, intake manifold. Komponen ini berfungsi sebagai lorong udara menggunakan dimasukkan ke mesin. Bagian ketujuh, exhaust manifold, komponen yang berfungsi sebagai lorong gas sisa pembakaran dari mesin. Yang kedua, blok silinder. Komponen ini juga berbentuk kubis, namun terdapat banyak penyesuaian sehingga terdapat banyak coakan dan lekukan. Fungsi blok silinder bermacam-macam. Komponen ini berfungsi sebagai tempat piston melakukan pergerakan. Selain itu, blok silinder juga berfungsi sebagai penopang seluruh bagian mesin. Komponen ini umumnya terbuat dari baja tuang yang dapat bertahan pada suhu tinggi tanpa memuai. Kita tahu ketika mesin bekerja maka suhunya bisa mencapai 100 cc. Sehingga logam yang digunakan juga harus memiliki titik pemuaian yang tinggi. Untuk itu, biasanya blok silinder tidak dibuat murni dari baja, namun terbuat campuran logam lain. Komponen yang menempel pada blok mesin antara lain. Yang pertama itu liner. Komponen yang terdapat dari aluminium yang terletak pada dinding silinder. Fungsinya sebagai lapisan untuk pergerakan piston. Yang kedua, water jacket. Sebuah lubang yang saling berhubung di dalam blok mesin, bertujuan sebagai tempat sirkulasi air pendingin. Yang ketiga, timing chain AC. Fungsinya sebagai rangkaian roda gigi yang akan menghubungkan putaran engkol ke camshaft. 4. Crankshaft pulley. Fungsinya sebagai pemutar komponen lain seperti water pump atau kipas pendingin. Yang kelima, water pump, berfungsi untuk memompa aliran air pendingin. Yang ketiga, piston.
Piston adalah komponen utama dalam motor pembakaran dalam karena fungsinya sebagai pengatur volume ruang bakar. Piston hanyalah komponen berbentuk tabung yang bergerak naik turun dalam silinder. Gerakan naik turun piston ini akan mempengaruhi volume di dalam ruang bakar, sehingga bisa terjadi tahapan proses pembakaran pada mesin. Untuk memaksimalkan tekanan kompresi, dibuatlah 3 buah ring antara lain. Bagian pertama itu ring kompresi. Pada sebuah piston terdapat 2 ring kompresi yang akan merapatkan gap antara piston dengan liner. Bagian kedua, ring oli. Ring ini akan menyapu oil film yang menempel pada permukaan liner sehingga tidak ada oli yang masuk ke ruang bakar. Yang keempat itu crankshaft atau poros engkol, berfungsi untuk mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan putaran. Prinsip kerjanya seperti Anda mengayuh sepeda. Kaki Anda diibaratkan sebagai connecting rod, sementara pedal kayuan diibaratkan crankshaft. Dari situlah gerakan putar mesin terjadi. Crankshaft pada mesin multisilinder umumnya dilengkapi dengan komponen wake bands. Komponen ini berfungsi sebagai pemberat agar putaran mesin stabil dan juga sebagai alat untuk menyebarkan oli dari dalam starter. Bahan penyusun poros engkol sama seperti connecting rod, namun terdapat lapisan aluminium pada pin engkol. Lapisan ini akan berhubungan langsung dengan dudukan dan big end connecting rod. Yang kelima itu roda gila atau flywheel. Komponen ini akan menghasilkan putaran energi mesin ketika langkah usaha. Prinsip kerjanya, ketika mesin berputar maka flywheel ikut berputar. Flywheel terbuat dari besi sehingga mirip pemberat. Namun pada pemberat ini justru timbul gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal ini akan terus mendorong flywheel tetap berputar sehingga akan timbul momentum putaran. Momen ini digunakan ketika mesin masuk langkah kompresi. Selain itu, flywheel juga berfungsi untuk menghidupkan mesin. Alasannya, motor starter akan menghidupkan mesin melalui roda gigi flywheel. Keberadaan flywheel memang sangat penting pada mesin. Namun flywheel yang memiliki pemberat umumnya hanya terdapat pada mesin silinder, ganjil, dan transmisi manual. Sementara pada mesin 4 silinder bertransmisi otomatis, putaran mesin telah stabil karena memiliki jumlah silinder sesuai dengan langkah kerja mesin. Yang keenam itu mekanisme katup. Katup dan buang membuka dan menutup sesuai putaran poros cam. Poros cam berputar sekali untuk membuka dan menutup katup sekali dengan 2 putaran. Poros engkol 2 gerakan bolak-balik piston. Yang ketujuh itu drive bell. Bell atau V-bell bekerja dengan memanfaatkan perputaran dari poros engkol mesin atau crankshaft untuk menggerakkan sejumlah komponen seperti water pumps, alternator, kompresor AC, pompa power steering, atau supercharger. Yang kelima itu center atau oil pan. Komponen ini terletak pada bagian bawah mesin. Fungsinya tentu saja sebagai bak oli atau tempat menampung oli mesin ketika mesin bekerja. on the D